this. Assalamualaikum brother, kembali lagi bersama saya Robert yang pastinya selalu setia menemani kegabutan Anda. Di video kali ini saya akan mengupas sebuah misteri dari sebuah rumah yang pernah terjadi ajab seks massal. Rumah dari abad ke-19 ini pernah terbakar dan menewaskan sang pemilik yang suka melaksanakan pesta seks di kala itu. Film ini berjudul The Mad Hatter tahun 2021. Menceritakan tentang studi akhir pekan yang dilakukan sekelompok mahasiswa di rumah tersebut. Keberadaan mereka di sana diteror oleh hantu sang pemilik rumah. Oke berat, tanpa lupa bangus di awal, maka langsung saja sikat Mang B. Film diawali oleh sebuah scene bertiti mangsa di tahun 1800-an. Terlihat suasana pesta yang meriah di sebuah rumah mewah milik seorang pria aneh bernama Mad Hatter. Tentunya kalau sudah ada pesta, pastinya tak luput dari minuman haram dan uyah laknat. Tak lama kemudian pesta meriah berubah menjadi pesta silih kenyot termeriah di abad itu. Di tengah asiknya mereka berpesta, ajab selalu datang dengan cara yang tak terduga. Kebakaran melahap habis rumah dan semua pengunjung pesta, begitupun pemilik rumah dan anaknya yang masih bocah. Setelah semua itu hangus terbakar, film pun mulai. Kemudian scene beralih ke masa sekarang di sebuah kampus yang bernama Ozone Expert University. Terlihat seorang dosen yang bernama David sedang menceritakan sejarah dari sebuah rumah milik Mad Hatters kepada siswanya. David yang seorang profesor sangat tertarik dengan cerita rumah yang penuh misteri itu. Ia pun sudah merencanakan untuk melakukan studi di rumah tersebut. Setelah pelajaran selesai, keempat mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti studi bersamanya bersiap untuk menuju rumah terpencil itu. Singkat cerita, mereka tiba di kediaman almarhum Mad Hatter. I need all of your cell phones. Focused on the study. I can't. I need to check. Kemudian David meminta semua HP milik para mahasiswa untuk dikumpulkan agar mereka bisa fokus studi tanpa harus bermain micetan. Dan dengan berat hati mereka pun menurut saja. Tak lama kemudian mereka masuk ke dalam rumah yang terlihat sangat besar itu. Lalu mereka disambut penjaga rumah dengan perawakan yang cukup aneh dan mengerikan. Don't be an idiot. Namun David yang sudah tahu banyak tentang rumah itu langsung saja menunjukkan kamar untuk keempat mahasiswanya. Karena selama 2 hari ke depan mereka akan menginap di rumah tersebut. Di sisi lain penjaga itu terlihat menuju tepi sungai dengan membawa karung. Ia mengambil seekor berang-berang hasil buruannya. Sesampainya di rumah ia langsung menguliti dan mengolah berang-berang tersebut dengan bantuan para babu lainnya. Sementara itu David membawa keempat siswanya menuju lantai atas, kemudian ia menyuruh mereka untuk menulis jurnal tentang semua hal yang ada di dalam rumah ini, baik yang nyata maupun yang goib. Tapi sebelum itu David mengajak mereka untuk bermain hipnotis, karena menurutnya hipnotis adalah jembatan antara kehidupan nyata dan goib. Kemudian seorang pria galing, panggil saja si Kasep, bersedia melakukan permainan tersebut. Tanpa berlama-lama, David pun menghipnotisnya. Saat si Kasep dihipnotis dan teringat masa lalunya, teman yang bernama Henry juga ikut terhipnotis. Kok bisa ya? Karena melihat si Kasep ketakutan, David menghentikan hipnotisnya. Di saat itu pula Henry terlihat shock pada saat melihat almarhum adiknya bersama seorang pria gosong bertopi. Dirasa malah membuat kepanikan, mereka pun udahan. Singkat waktu malam pun gelap. Saat 4 mahasiswa ini tertidur, Henry mengalami mimpi buruk tentang adiknya yang mati tenggelam. Karena keanehan yang terus ia alami, Henry menemui David untuk berkonsultasi. Ketika mereka bertemu, Henry menceritakan semua keanehan yang ia alami. Ternyata ia merasa bersalah karena dulu ia tidak mampu menolong adiknya yang mati tenggelam. Melihat Henry yang terpuruk, David menyemangatinya. Di sisi lain, seorang cewek cantik bernama Chelsea tiba-tiba melihat bayangan ayahnya berada di rumah tersebut. Dan ketika berada di gudang, Chelsea pun sadar bahwa ia hanya halus saja. Di tengah keheranan, ia pun melihat banyak sekali barang antik di dalam gudang. Kemudian ia menemukan sebuah album foto jadul dari dalam laci. Tapi tiba-tiba David menyuruh untuk mengumpulkan tugas. Chelsea pun pergi sambil iseng membawa album foto itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika para mahasiswa ini gabut, mereka pun iseng-iseng mencoba koleksi topi yang berada di sana.
Lalu Henry menemukan topi aneh yang berhiaskan tulang taleng. Ia pun menyuruh semua temannya untuk mengecek topi yang mereka gunakan. Kemudian Val pun kaget saat melihat topi yang ia pakai memiliki hiasan gigi manusia. Chelsea pun heran apakah gigi dan tulang tersebut asli? Ya duka teringat tuh. Rasa penasaran mereka pun berlanjut dengan mengecek semua ruangan di rumah itu. Saat berada di dapur, Val menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Ia pun merasa mungkin itu tempat penyimpanan anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Mendengar kata minuman, mereka bersemangat untuk kokorotak. Dan benar saja mereka menemukan banyak minuman Amer berkualitas premium. Tapi tiba-tiba, tanpa diduga seorang penjaga rumah memergoki mereka. Melihat gelagat penjaga yang aneh, mereka pun takut dan kabur. Setelah situasi tenang, Chelsea mengajak mereka untuk melihat album foto yang ia bawa tadi. Di mana album tersebut adalah milik keluarga Mad Hatter. Dari album itu pula kita diperlihatkan lagi kejadian sebelum ajab kebakaran terjadi di rumah ini. Diceritakan Mad Hatter adalah seorang pemimpin sekte aneh. Ia pun selalu melakukan pesta di malam yang biasa mereka sebut sebagai malam kekal. Dan seperti yang kita tahu, kebakaran pun terjadi setelah pesta seks itu berlangsung hingga menewaskan semua pengunjung di sana. Kembali ke Chelsea dan teman-temannya. Setelah melihat isi album yang membosankan, mereka pun mengisi kegabutannya dengan meminum anggur merah campur komik. Terlihat si Kasep dan si Pal mabok dengan enjoy. Dan ketika malam semakin gelap, si Kasep yang sudah oleng parah kini berada di kamarnya. Tak lama kemudian jiwa Pal yang sudah dipenuhi nafsu sange langsung mendatangi pacarnya itu. Kemudian Pal langsung merauk si Kasep dengan jurus gabruk cara. Tapi tiba-tiba... betapa kagetnya si Kasep saat ia melihat Pal berubah menjadi sosok yang aneh. Pal yang dibanting si Kasep pun marah dan pergi. Di keesokan harinya Pal yang baru bangun tidur langsung menyikat gigi. Tiba-tiba... saking edannya nyikat huntu sampai-sampai wawasnya murudul. Tapi untungnya itu cuma halusinasinya saja. Tak lama kemudian si Kasep mendatangi Pal lalu ia meminta maaf. Karena acara karaokean semalam malah menjadi anarkis. Akan tetapi Pal mengatakan bahwa ia tidak pernah ke kamar si Kasep. Hah? Terus yang semalam siapa yang merawat cacing gua? Mereka pun sama-sama keheranan. Singkat waktu malam pun tiba. Ketika David dan keempat siswanya sedang makan malam, mereka sudah terlihat tidak betah berada di rumah terazab ini. Apalagi mereka selalu mendapatkan keanehan yang mengerikan. Lalu tiba-tiba... I'm scared. Look at me when I'm talking to you! Lagi-lagi Pal mengalami halusinasi. Namun anehnya David terlihat santuy-santuy saja dengan keanehan yang dialami Pal. Singkat waktu ketika malam semakin poek, Chelsea melanjutkan tugas dari si David. Tapi karena sudah mengantuk berat, Chelsea pun ketiduran. Melihat boneka yang terjatuh, Chelsea berniat untuk menaruhnya kembali. Dan tanpa diduga ia menemukan tuas aneh di balik rak penyimpanan. Ternyata di rumah Mad Hatter memiliki ruang rahasia. Kemudian Chelsea memberanikan diri untuk memasukinya. Di dalam ruangan itu ia melihat banyak kulit berang-berang lengkap dengan mesin jahit jadul. Rupanya, semua koleksi topi di rumah ini terbuat dari kulit berang-berang yang diproduksi di ruangan ini. Di tengah aroma bangkai yang semerbak, Chelsea mendengar seseorang masuk ke ruangan tersebut. Sontak Chelsea pun sembunyi. Untung saja Chelsea berhasil kabur sebelum ketahuan. Di sisi lain Pal yang sedang bobo dengan si Kasep terbangun oleh suara berisik dari dalam lemari. Lalu Pal menemukan bekas cakaran yang menyisakan kuku di dinding kamar. Entah siapa yang melakukannya. Boro-boro gua, si Pal juga gak nyaho. Entah molor atau modar, si Kasep sulit dibangunkan. Kemudian Pal berusaha mencari teman yang lain, tapi ternyata semua kekacauan ini berasal dari roh Mad Hatter yang kini mengincarnya. Penderitaan Pal tidak sampai di situ. Entah dibawa kemana, Pal ditarik ke ruangan yang gelap. Di sisi lain Chelsea mendengar suara aneh yang meneriakan, "Malam kekal hidup abadi." Tapi setelah ia periksa di ruangan utama, tidak ada siapa-siapa dan hanya menemukan banyak lilin ritual. Kemudian ia melihat sebuah patung yang ditutupi kain putih. Entah magic apa yang terjadi, tiba-tiba rumah itu terbakar. Dan itu semua hanyalah halusinasi. Ayo halusinasi. Di keesokan harinya Chelsea menemui Hardy yang sedang bersama David. Lalu Chelsea heran karena ia tidak melihat si Kasep dan si Pal di kamarnya.
Lalu David menjelaskan bahwa mereka berdua sudah pulang semalam. Dirasa aneh, Chelsea tidak percaya begitu saja. Tak lama kemudian Henry mendadak meninggalkan mereka, entah apa yang sudah terjadi kepadanya. Melihat Henry pergi, Chelsea bergegas menyusulnya. Lalu tiba-tiba ketiga penjaga mendatangi mereka dengan membawa senjata. Melihat keadaan tersebut, Chelsea mengajak Henry untuk segera kabur. Tapi sialnya, Chelsea malah terkena ranjau berang-berang. Entah bagaimana caranya, Henry tiba-tiba berada di kamar David. Lalu David mengatakan bahwa Chelsea sudah ia tolong. Kemudian David merasa kagum dengan Henry, karena menurutnya, Henry adalah orang yang paling kuat di antara tiga temannya. Entah apa maksudnya. Lalu ia menghipnotis Henry dengan alasan untuk mengobati rasa bersalahnya atas kematian sang adik yang mati tenggelam. Setelah proses penghipnotisan tersebut, Henry dikembalikan ke kamarnya. Betapa kagetnya Henry saat melihat sang adik yang seperti Teteh Kunti berada di kasurnya. Lalu sosok adiknya itu menuntun Henry menuju kamar Chelsea. Dari kamar itu, Mia menunjukkan tas milik Chelsea. Henry pun akhirnya sadar bahwa Chelsea sebenarnya masih ada di rumah Mad Hatter. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara Chelsea yang memanggilnya. Henry pun bergegas mencari senjata untuk berjaga-jaga. Setelah mendapatkan pisau, Henry segera menuju ruang bawah tanah, tepat suara itu berasal. Sesampainya di sana, Henry melihat Chelsea dalam keadaan dada yang dialiri air. Dan tanpa diduga, si kasep yang kerasukan roh kini menyerang Henry. Setelah semua teman-temannya terbunuh, Henry langsung menemui David. Ketika berada di kamar David, Henry melihat dosennya itu bertingkah aneh. What are you? Mad Hatter, of course. Ternyata selama ini David adalah roh Mad Hatter yang menjelma. Lalu Mad Hatter akan menjadikan Henry sebagai penghuni rumahnya. Di keesokan harinya, Mad Hatter kembali berubah menjadi sosok David, menjalani aktivitasnya lagi sebagai seorang pengajar. Dan tentunya untuk mencari orang yang akan menemaninya dalam keabadian. Sementara nasib Henry kini sudah berada di tengah pesta bersama roh penghuni rumah Mad Hatter. Lalu film pun tamat. Kisah Mad Hatter, seorang pengusaha topi di masa lalu, adalah seorang pemimpin sekte aneh yang selalu mengadakan pesta semasa hidupnya. Setelah kematian bersama pengikutnya, roh Mad Hatter selalu menginginkan rumahnya terus mengadakan pesta. Dengan kemampuannya yang bisa berubah wujud, ia mengelabui para korban untuk diseleksi hingga dijadikan pengikutnya. Nasib sial pun dialami Henry dan teman-temannya. Dengan mengadakan studi aneh bak uji nyali, mereka digiring masuk ke rumahnya oleh David sang Mad Hatter. Dan dengan mudahnya mereka pun dibunuh. Sementara Henry yang terpilih dipengaruhi dan dijadikan Mad Hatter sebagai pengikutnya. Oke Brad, mungkin itu saja pembahasan alur singkat Mad Hatter 2021. Sebelum saya pamit, saya tidak bosan untuk mengingatkan brother-brother semua untuk subrek channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Robert beserta staf-staf tim Almopi mengucapkan Evaristo.